Tanpa Rungu, hentikan kereta. Ada apa Kanjeng Ratu? Kenapa berhenti? Aku harus ke Parangkusumo, Tapak Dento. Kalian tidak bisa ikut. Kami mengerti Kanjeng Ratu. Karena kita sudah sampai di tlatah Laut Kidul. Kalian langsung saja kembali ke keraton. Biar aku dan Tanpa Rungu yang ke Parangkusumo. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ratu. Dan katakan pada Cundomanik, aku baru akan kondur kalau urusanku di Parangkusumo sudah selesai. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ratu. Tanpa Rungu, kita ke Parangkusumo. Ayo! Sang Ratu Kidul sedang melakukan perjalanan saat tiba-tiba ia merasa ada yang memanggilnya. Ia pun berhenti sejenak dan menyampaikan kepada pengikutnya bahwa ia akan bertemu dengan sosok yang memanggil tersebut. Sang Ratu Kidul kemudian mendatangi pantai hingga bertemu dengan Panembahan Senopati Mataram. Di situ, Panembahan Senopati memohon petunjuk untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir. Sang Ratu Kidul, yang dapat melihat masa depan, memberi jawaban singkat bahwa Panembahan akan berhasil jika menggunakan Putri Pembayun, putrinya sendiri, dalam upaya tersebut. Jawaban itu memuaskan hati Senopati yang langsung pergi dari sana, tanpa menyadari bahwa Sang Ratu Kidul belum sempat mengungkapkan seluruh kebenaran yang ia lihat. Sang Ratu Kidul hanya bisa menatap kepergian Senopati tanpa daya. Memanggilku. Ini soal anak Pembayun, Nyi Ratu. Pembayun? Putri Pembayun? Benar, Nyi Ratu. Kenapa dengan Putri Pembayun, Kanda? Bijaksanakah kalau Pembayun dikirim ke Mangir Barang Tayub untuk menangkap Mangir? Putri Pembayun Barang Tayub untuk menangkap Ki Ageng Mangir? Benar, Nyi Ratu. Kenapa harus Barang Tayub? Ngamen. Ini strategi perang. Berarti para senopati dan prajurit Mataram sudah tidak ada lagi yang mampu mengalahkan Mangir? Iya, Nyi Ratu. Sudah beberapa orang senopati terbaik dan berbagai perang digelar. Mangir tetap saja sebagai pemenangnya. Lalu apa yang Kanda Panembahan harapkan dari Laut Kidul? Membantu perang seperti zaman perang Pajak? Tidak, bukan itu. Lalu apa? Hanya melihat apakah Putri Pembayun berhasil mengemban tugasnya. Kanda Panembahan Senopati, kalau memang strategi perang yang lazim dipakai sudah tidak mampu lagi mengalahkan pertahanan musuh, aku kira tidak ada salahnya mengirimkan Putri Pembayun sebagai mata-mata dijalankan. Tapi Kanda Panembahan harus ingat bahwa tugas mata-mata sangat berat dan sangat berbahaya. Mampukah Putri Pembayun yang biasa mukti wibowo di keraton menghadapi bahaya? Pembayun akan dikawal oleh sesepuh Mataram yaitu Ki Curug Martani sebagai kepala rombongan. Putraku Purbaya, Ki Mung sebagai mata-mata terbaik, dan beberapa orang prajurit terbaik Mataram yang menyamar sebagai penabuh gamelan. Saya kira Pembayun dikelilingi oleh orang-orang kuat. Baik, berarti boleh dicoba, Kanda. Mohon dilihat, apakah Putri Pembayun berhasil dengan tugas yang diembannya. Para niaga, sambutlah Ki Ageng Mangir yang akan menari bersama saya. Silakan Ki Ageng. Tangkap dia! Dia tidak bersenjata! Hei,
Ada apa ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Hei, Penari Tayub! Siapa kamu sebenarnya? Aku Pembayun, Putri Sinuwun Mataram. Kau menjadi tawananku, Ki Ageng Mangir. Kau pemberontak. Kau harus menghadap Raja Mataram untuk dihukum. Kurang ajar! Iya! Serang! Song! Kalian semua licik! Kalian jebak aku dengan Tayub! Tangkap dia! Lepaskan saya! Lepaskan! Kurang ajar! Lepaskan saya! Kalian semua pengecut! Kurang ajar! Ya, itulah yang akan terjadi. Bagaimanapun juga Ki Ageng Mangir berontak, ia tetap akan menjadi tawanan Mataram. Saya ingin segera menyampaikan kabar gembira ini pada putriku Pembayun, agar tugas yang diembannya berhasil. Terima kasih, Nyi Ratu. Aku mohon mundur. Kanda, tunggu. Kanda Panembahan, tidak inginkah mendengar kelengkapan jawaban dariku? Sudah, Nyi Ratu, sudah cukup. Saya tidak sabar untuk menyampaikan kabar gembira ini pada Pembayun, Ki Juru Mertani, dan putraku Purbaya, agar tugas Telik Sandi Barang Tayub segera dilaksanakan. Aku mohon pamit. Kanda Panembahan? Maaf, Nyi Ratu, aku harus ngedaton. Setelah urusan Mangir, kita bertemu kembali. Kenapa Kanda Panembahan Senopati tidak mau mendengar apa yang harus dia dengar dulu tentang penugasan Putri Pembayun? Masih ada yang harus didengar, Sang Prabu. Masih ada yang harus didengar. Gusti Ayu, Gusti Ayu. Kenapa Kinasi? Raden Bayu Samudra tidak ada di kamarnya, Gusti Ayu. Tidak ada di kamarnya? Kasih dawu, Gusti Ayu. Kemana dia? Ayo, Nyi. Tolong bantu aku membawa keranjang ini. Baik, Nyi. Kang Bo, mohon maaf Kang Bo kalau kami mengganggu. Ada apa, Adi Yudo Turonggo? Hanya ingin bertanya Kang Bo. Kang Bo dari mana? Kenapa batal menghadiri pendadaran? Iya, dan apa yang dibawa Nyi Bira, Bunda? Anu Ambarwati, Bunda ada urusan yang sangat pribadi. Lebih baik jangan tanyakan sesuatu dahulu dan tolong tinggalkan Bunda. Iya Bunda. Dan Adi Yudo Turonggo, lebih baik kamu istirahat dulu. Percayalah, saya akan datang di pendadaran besok. Baik Kang Bo, pamit mundur. Bayu Samudro, bangun!
tinggalkan kamar ini. Ah, tidak! Aku harus tetap di kamar menunggu Ayu Sukasari datang. Tidak, Bayu Samudro. Kau tidak boleh menunggunya. Ini akan menjadi bencana bagimu. Tidak! Aku akan tetap menunggu. Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Ya! Ya! Bangun Bayu Samudro, ku beri kau kekuatan baru, marah dan nafsu. Taruh keranjang ini di sudutnya. Iya, Den Ayu. Sudah, kalian boleh keluar. Baik, Gusti. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Katakan, siapa kamu ini sebenarnya? Benarkah kamu ini? Aku tidak ingin apa yang kudengar ini benar. Bayu Samudro, hanya kamu yang bisa menjawab siapa kamu ini sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya, Bayu? Siapa kamu sebenarnya? Dinda benar-benar ingin tahu siapa Kanda? Iya, Bayu. Iya. Aku ini kekasihmu, Ayu Sukasari. Aku calon suamimu, ayah dari anak-anakmu. Iya, Bayu. Iya. Itulah yang aku harapkan. Itulah yang aku impikan. Kamu ini anak kandungku, Bayu Samudro. Tidak, tidak. Itu tidak benar. Tidak mungkin Kanda ini putra Dinda. Anak dari siapa? Mana mungkin Bayu Samudro, anak juragan Soco yang hidup di desa, menjadi anak seorang Garwo Tumenggung? Tidak, itu tidak benar. Lihat keranjang ini. Lihat apa yang ada di dalamnya. Popok dan selimut bayi. Tapi, keranjang, popok, dan selimut bayi tidak membuktikan apa-apa. Keranjang dan popok selimut bayi itu adalah perlengkapan yang kugunakan untuk membuang bayi yang kulahirkan, Bayu Samudro. Dinda pernah membuang bayi? Bayi anak kandung Dinda sendiri? Iya. Tapi itu semua karena terpaksa. Terpaksa karena kami takut pada kutukan Nyi Bingit. Baik. Dengar apa yang kukatakan. Bayi yang ada dalam perut istrimu akan jadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, ibunya sendiri, dan
akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku! Mengerikan sekali. Iya, mengerikan sekali. Itulah sebabnya Kanda Tumenggung yang ketakutan memutuskan agar bayi yang kulahirkan dibuang dan dibunuh. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cinta kasih kita melekat padanya. Sebab, kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita. Di tempat lain, di Kaku Temenggungan, Bayu Samudro didatangi Dewi Ayu Sekarsari yang menanyakan identitas aslinya. Jawaban Bayu Samudro membuat Dewi Ayu sangat terkejut, karena ternyata ia adalah anak Bayu sendiri. Dewi Ayu memberitahunya bahwa hubungan mereka tidak boleh berlanjut. Mendengar hal itu, Bayu Samudro bergejolak di dalam dirinya, antara kebaikan dan kejahatan bertarung untuk menguasai hatinya. Ketika pertarungan batin itu terjadi, Ratu Gendeng Permoni muncul, melihat kekuatan jahat dalam diri Bayu semakin menguat. Dengan cepat, Ratu Gendeng Permoni membantunya memilih jalan kegelapan, menenggelamkan sisi baik Bayu Samudro. Cukup Bayu Samudro. Jangan dengarkan cerita Ayu Sekarsari. Tinggalkan dia. Tidak! Aku harus tahu persis ceritanya. Aku harus tahu bahwa Ayu Sekarsari bukan ibu kandungku. Hah? Ayu Sekarsari ibu kandungmu. Tinggalkan dia. Tidak! Diam! Diam! Terlalu kejam. Gara-gara takut kutuk, Gusti Temenggung jadi cepat ingnalar. Sempat berpikir. Saya tidak mengerti. Kenapa Gusti Temenggung jadi setega itu pada putranya sendiri? Ya, itu terjadi 8 tahun yang lalu, Bayu Samudro. 8 tahun yang lalu? Iya. Itu berarti bayi itu bukan saya. Bukan Kanda. Bukan Bayu Samudro. Bayu Samudro bukan anak kandungmu, Ayu Sekarsari. Bayu bukan anak kandungmu. Akan aku buktikan bahwa Joko Temon itu adalah anak kandung Ayu Sekarsari yang dibuang. Bayu Samudro tidak boleh menjadi suami Ayu Sekarsari. Tapi cinta mereka sudah... Sudah! Jangan kamu bicarakan itu. Meripat Sewu. Hamba Nyi Ratu. Sekarang juga kamu harus berangkat lebih dulu ke Katumenggungan sebagai mata-mata. Baik, Nyi Ratu. Cepat! Akhirnya kutuk Niwingi terlaksana. Inilah yang aku inginkan. Inilah yang aku inginkan. Kenapa? Bukan anak juragan Soco, tapi Bayu Samudro yang berdarah bangsawan. Iya, Ayu Sekarsari. Bayu Samudro memang berdarah bangsawan, tapi darah bangsawan yang seharusnya tetap dirahasiakan. Darah bangsawan yang tetap harus dirahasiakan. Iya. Aku ini putra Ratu Kidul. Putra Ratu Kidul? Iya. Bunda Ratu sendirilah yang memberiku nama Bayu Samudro. Lalu kenapa Bayu Samudro yang putra Ratu Kidul bisa menjadi anak angkat juragan Soco? Di tengah kekacauan tersebut, Ratu Brangah tiba di Kaku Temenggungan setelah mendengar desas-desus hubungan antara Dewi Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro.
Ketika Ratu Brangah sampai di sana, ia dihadang oleh Ratu Gendeng Permoni, yang segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang Nyi Brangah. Sementara itu, Mata Belong, seorang mata-mata, mengirimkan kabar bahwa Ratu Brangah berada di sana, memaksa Ratu Gendeng Permoni mundur. Namun sebelum pergi, ia memerintahkan Mata Belong untuk mengawasi situasi di Kakutemenggungan. Bener adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bayi itu, sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja nih Ratu. Tapi bayinya, bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan punya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Nyi Ratu, mohon ampun Nyi Ratu. Si Mata Belok menyerang hamba secara tiba-tiba dari belakang, Nyi Ratu. Budak Sari, Sardelo, hajar si Mata Belok. Serang! Tak lama setelah itu, Ratu Gendeng Permoni kembali ke tempat Dewi Ayu Sekarsari, namun mendapati Bayu Samudro telah menghilang. Ia mencuri dengar pembicaraan antara Dewi Ayu dan Nyi Birah, yang berniat menemui Nyi Roro Kidul untuk mencari tahu jati dirinya. Mendengar rencana itu, Ratu Gendeng Permoni segera bersiap menuju tempat Nyi Roro Kidul, ditemani kudanya yang perkasa. Tidak, Nyi. Lalu kenapa, Den? Bayu Samudra pergi ke Segoro Kidul, Nyi. Segoro Kidul? Untuk apa? Mau menghadap Nyi Ratu Kidul, Nyi. Mau menghadap Kidul? Ada keperluan apa Den Bayu Samudra menghadap Nyi Ratu Kidul? Bayu Samudra ingin membuktikan bahwa ia bukan putra kandungku, Nyi. Ia ingin membuktikan bahwa ia putra kandung Nyi Roro Kidul, seperti yang diyakininya. Kalau begitu, itu jalan keluar, Den Ayu. Itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Tapi apa? Apa jadinya kalau Bayu Samudra benar-benar putra kandungku, Nyi? Seperti yang dikatakan Raginai terus dan Bosupo, pembantu Juragan Suco. Ya, kalau begitu, Den Ayu harus mundur.
Begitu pula dengan Raden Bayu Samudra. Dan Ayu dan Raden Bayu Samudra seharusnya berpelukan sebagai seorang ibu dan anak. Nyi, itu yang seharusnya terjadi. Tapi apa, Den Ayu? Apa yang seharusnya dihindari itu sudah terjadi, Nyi. Aku dan Bayu telah kami Tidak, Den Ayu. Itu seharusnya tidak terjadi. Den Ayu. Aku harus mencegah Bayu Samudra bertemu dengan Kidul. Hiya!